kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan implementasi pembelajaran yang ramah di kelas inklusif bagian 2. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu akomodasi penilaian di kelas inklusif, laporan hasil belajar di kelas inklusif, dan ijazah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Pada materi yang pertama, akomodasi penilaian di kelas inklusif, penilaian adalah proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Tujuan utama penilaian hasil belajar adalah untuk mengetahui pencapaian kemajuan hasil belajar siswa dalam menguasai standar kompetensi atau materi belajar yang sudah diberikan oleh guru. Keberagaman karakteristik dan kemampuan yang dikuasai oleh masing-masing siswa dalam satu kelas di sekolah inklusif memerlukan adanya penilaian yang bervariatif dan penilaian hasil belajar siswa. Menurut beberapa pendapat, ada beberapa strategi dalam melakukan penilaian di kelas inklusif. Yang pertama ada Swanson menemukan strategi dalam memberikan tugas dan penilaian yang mempunyai efek paling besar dalam meningkatkan kemampuan akademik anak adalah kontrol tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan soal atau tugas diberikan secara bertahap dimulai dari tingkat kesulitan yang rendah ke tinggi. Main Foundation mengemukakan hal serupa yaitu mengubah materi tes dengan tetap berpedoman bahwa tes tersebut mampu menunjukkan kemampuan anak. Dan yang ketiga ada Yoshi dalam Gimmick mengemukakan tentang memberikan PR yang terlalu banyak terkait dengan kegagalan akademik. PR yang tidak selesai dikerjakan menyebabkan banyak siswa karena kesulitan akademik menyebabkan waktu mengerjakan yang lama sehingga menjadi frustasi atau lupa membawa ke sekolah karena kemampuan pengaturan diri yang kurang. Macam-macam penilaian hasil belajar, penilaian efek reflektif, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, ada jenis tes, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tes berdasarkan jumlah pesertanya atau tes kelompok dan individual. Yang kedua, tes standar dan tes buatan guru. Dan yang ketiga, tes berdasarkan pelaksanaannya atau tes tulisan, tes lisan, dan tes perbuatan. Dan jenis instrumen non-tes yaitu antara lain observasi, wawancara, angket, dan pemeriksaan dokumen. Dalam memberikan interpretasi penilaian hasil belajar, ada dikenal dua macam pendekatan yaitu pendekatan penilaian acuan patokan dan pendekatan penilaian acuan kriteria. Penilaian acuan patokan dapat menggambarkan prestasi belajar siswa secara objektif apabila alat ukur yang digunakan dalam penilaian adalah alat ukur yang standar. Maksud dari alat ukur yang standar ini adalah alat ukur penilaian yang telah ditentukan sebelum waktu pembelajaran berlangsung. Sebagai contoh, untuk membuktikan bahwa seorang siswa itu telah tuntas dalam pembelajaran, maka ia harus mengikuti ujian akhir semester dan harus mendapatkan nilai minimal 70. Nilai minimal 70 inilah yang menjadi patokan apakah siswa itu lulus atau tidak. Jika siswa nilainya di bawah 70, maka ia dinyatakan tidak lulus. Jika siswa nilainya 70 atau di atas, maka dinyatakan lulus. Kemudian penilaian acuan kriteria. Dalam menginterpretasikan skor mentah menjadi nilai dengan menggunakan pendekatan PAK atau penilaian acuan kriteria, maka terlebih dahulu ditentukan kriteria kelulusan dengan batasan-batasan nilai kelulusan. Umumnya, kriteria nilai yang digunakan adalah dalam bentuk rentang skor nilai. Untuk rentang skor nilai 80 sampai dengan 100, itu adalah nilai A. Untuk 70 sampai dengan 79 itu nilainya B, untuk 60 sampai 69 nilainya C, untuk 45 sampai 59 itu rentang nilai D, kemudian kurang dari 40% itu adalah rentang nilai E atau siswa tersebut dianggap tidak lulus. Dalam sekolah inklusif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian hasil belajar, yaitu apakah siswa tersebut tergolong ABK ringan, apakah siswa tersebut tergolong ABK sedang, dan apakah siswa tersebut tergolong ABK berat. Untuk penilaian terhadap ABK ringan, dapat menggunakan kriteria penilaian reguler sepenuhnya atau penilaian dilakukan seperti siswa pada umumnya. Kemudian untuk penilaian terhadap ABK sedang yang menggunakan kurikulum modifikasi, sistem penilaiannya menggunakan perpaduan antara sistem penilaian siswa pada umumnya dengan sistem penilaian individual. Kemudian untuk penilaian terhadap ABK berat, yang menggunakan kurikulum diindividualisasikan, sistem penilaiannya menggunakan norma penilaian individual yang didasarkan pada tingkat daya serap yang didasarkan pada baseline seperti yang diterapkan pada sekolah khusus pada umumnya. Sistem penilaian kuantitatif bagi ABK atau anak berkebutuhan khusus harus dilengkapi dengan deskripsi naratifnya. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kekaburan dan mempertegas jenis dan kualitas kompetensi yang telah dikuasai anak.
Penilaian hasil belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus harus memperhatikan bentuk penyesuaian waktu, cara, dan penyesuaian materi agar sesuai dengan tingkat kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif pada umumnya. Pastinya dalam melakukan penilaian, ada kriteria penilaian untuk hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Dalam melakukan penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus ini, seorang guru harus memperhatikan aspek-aspek penilaian, diantaranya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari ketiga aspek tersebut, ternyata kebanyakan guru lebih banyak menjalankan aspek kognitif dan afektif dibandingkan aspek psikomotorik siswa, atau secara garis besar, guru-guru lebih memperhatikan akademik anak dibandingkan perkembangan psikomotoriknya. Penilaian yang dilakukan pada anak berkebutuhan khusus haruslah bersifat fleksibel atau penilaian disesuaikan dengan kompetensi semua siswa dan mengacu kepada kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri, yaitu proses penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus. Dalam melakukan penilaian, guru harus mempertimbangkan kemampuan semuanya berdasarkan kemampuan siswa. Contohnya dalam tingkat kesulitan pembuatan soal. Tetapi, sebagian guru ternyata masih ada yang kurang memperhatikan hal tersebut. Penilaian hasil belajar dalam pendidikan inklusif haruslah bersifat fleksibel, dilakukan secara berkelanjutan, autentik, dan komprehensif. Sistem penilaian pembelajaran ABK di sekolah inklusif menurut Permendiknas nomor 20 tahun 2007 ayat 1 dan 2 tentang standar penilaian pendidikan, yang mana standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Dalam sistem penilaian untuk anak-anak berkebutuhan khusus memiliki perbedaan dengan penilaian untuk anak-anak pada umumnya, yakni penilaiannya harus disesuaikan dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus tersebut. Penilaian harus menjabarkan hasil belajar, yaitu memberikan gambaran mengenai keberhasilan siswa dalam mengembangkan serangkaian keterampilan, pengetahuan, dan perilaku selama pembelajaran berlangsung. Dan topik atau kurikulum yang digunakan untuk anak ABK atau anak berkebutuhan khusus ini haruslah bersifat fleksibel. Untuk mengetahui ketercapaian kompetensi setiap siswa, maka peranan penilaian sangat penting, artinya untuk mengetahui hal tersebut. Dasarnya, penilaian hasil belajar anak ABK atau anak berkebutuhan khusus harus memperhatikan beberapa pertimbangan, yaitu guru harus memperhatikan penyesuaian penilaian anak berkebutuhan khusus, setting inklusi, kriteria penilaian hasil belajar, proses penilaian hasil belajar berdasarkan jenis-jenis penilaian, kendala yang terjadi dalam penilaian, dan usaha yang dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dalam penilaian. Dalam penilaian, peserta didik diberi kesempatan untuk berprestasi secara optimal sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat berkembang secara optimal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam melaksanakan aktivitas penilaian pembelajaran. Yang pertama yaitu guru harus memandang penilaian sebagai bagian integral dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua, guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang mendorong dan memperkuat proses penilaian sebagai kegiatan refleksi. Kemudian yang ketiga, guru harus melakukan berbagai strategi penilaian di dalam pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar siswa. Yang keempat, guru harus mengakomodasi kebutuhan siswa. Yang kelima, guru harus mengembangkan sistem pencatatan yang menyediakan cara yang bervariasi dalam pengamatan belajar siswa. Dan yang terakhir, guru harus menggunakan sistem pencatatan dalam rangka mengumpulkan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat pencapaian siswa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nika Sopranti. Kepada Nika Sopranti, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen penilaian pembelajaran. Manajemen pendidikan adalah hal yang harus diprioritaskan untuk kelangsungan pendidikan, sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Ada 4 fungsi dalam manajemen. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan adalah mendesainkan sistem penilaian yang berdasarkan kemampuan anak, sehingga dapat menunjang keberhasilan pendidikan di kelas inklusi. Rancangan penilaian hasil belajar ini disusun sebagai acuan bagi pendidikan ataupun tenaga pendidik untuk merancang penilaian yang berkualitas guna mendukung penjaminan dan pengendalian mutu lulusan sekolah tersebut. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, fungsi pengorganisasian ini adalah untuk menentukan penilaian pembelajaran individual untuk peserta didik.
berkebutuhan khusus. Pengorganisasian ini dilakukan guna membantu pendidik dalam pemberian penilaian pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan adalah melakukan penilaian secara adil yang disusun dengan kompetensi dan indikator pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaannya, penilaian pendidik hendaknya atau yang diinginkan adalah dapat menentukan penilaian secara adil baik untuk peserta didik pada umumnya maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Yang keempat adalah fungsi pengawasan atau fungsi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengetahui keberhasilan pelaksanaan sistem penilaian yang ada di sekolah. Selain itu, guru juga berperan dalam pengawasan penilaian yang dilakukan, baik untuk peserta didik berkebutuhan khusus maupun yang pada umumnya. Selanjutnya adalah laporan hasil belajar di kelas inklusi. Laporan kemajuan hasil belajar peserta didik ini dibuat sebagai pertanggungjawaban lembaga sekolah kepada orang tua atau wali murid tersebut. Laporan ini berfungsi sebagai komunikasi atau sarana kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ada 3 prinsip pelaporan kemajuan hasil belajar peserta didik. Yang pertama adalah komprehensif, yaitu merinci hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan peserta didik. Yang kedua adalah informatif, yaitu memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat. Yang ketiga adalah komunikatif, yaitu menjamin orang tua akan diberitahu secepatnya bila mana anak tersebut bermasalah dalam belajar. Nah, selanjutnya ada bentuk laporan. Laporan kemajuan hasil belajar peserta didik disajikan dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif, di mana data kualitatif ini adalah disajikan dalam bentuk deskriptif naratif, seperti keadaan peserta didik waktu belajar di sekolah secara akademik, fisik, sosial, dan emosionalnya. Yang kedua, partisipasi peserta didik tersebut dalam berbagai kegiatan yang diadakan sekolah tersebut. Yang ketiga adalah kemapanan atau kompetensi, apa yang sudah atau yang belum dikuasai peserta didik tersebut. Yang keempat adalah keterbatasan yang dimiliki peserta didik. Yang kelima, hal-hal yang harus dilakukan orang tua untuk membantu dan mengembangkan peserta didik di rumah secara lebih lanjut. Nah, sedangkan untuk data yang disajikan secara kuantitatif itu disajikan dalam bentuk skor. Skor tersebut dihasilkan dari hasil belajar siswa tersebut selama proses pembelajaran, yang berupa nilai-nilai siswa tersebut. Laporan hasil belajar bagi ABK menurut Murniati dan Anastasia tahun 2016. Adapun laporan hasil belajar yang diberikan disesuaikan dengan jenis layanan program yang diikuti oleh ABK. Yang pertama, menggunakan kurikulum reguler penuh atau inklusi penuh, maka laporan hasil belajarnya menggunakan rapot reguler atau rapot angka sebagaimana yang telah berlaku di sekolah tersebut. Yang kedua adalah menggunakan kurikulum reguler yang telah dimodifikasi, maka rapot yang digunakan adalah rapot yang telah dilengkapi dengan deskripsi narasi yang menggambarkan perkembangan peserta didik. Yang ketiga adalah menggunakan program pembelajaran individual, maka menggunakan rapot kuantitatif yang telah dilengkapi dengan deskripsi narasi, sedangkan penentu angka kuantitatif didasarkan atas kemampuan dasar peserta didik. Adapun isi laporan menurut Sukadari tahun 2019, isi laporan hasil belajar bagi ABK pada umumnya yang pertama adalah bagaimana keadaan anak waktu belajar di sekolah secara akademik, fisik, sosial, dan emosional. Yang kedua, sejauh mana anak berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah. Yang ketiga, apa kemampuan atau kompetensi apa yang sudah dan belum dikuasai oleh anak. Yang keempat, apa yang menjadi keterbatasan yang dimiliki anak. Yang kelima, apa yang harus orang tua lakukan untuk membantu dan mengembangkan anak lebih lanjut. Guru memberikan informasi kepada orang tua hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menitik beratkan kemampuan dan apa yang telah dicapai anak, memberikan perhatian pada pengembangan dan pembelajaran anak, berisi informasi tentang tingkat pencapaian hasil belajar dan hasil penilaian yang sahih. Untuk memberikan laporan hasil belajar bagi ABK, yang pertama adalah rapot. Rapot adalah laporan kemajuan belajar peserta didik dalam kurun waktu 1 semester. Laporan prestasi mata pelajaran yang berisi informasi tentang pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Laporan disajikan dalam bentuk yang lebih rinci agar orang tua dapat mengetahui hasil belajar anaknya dalam menguasai kompetensi mata pelajaran. Di samping itu, ada catatan guru
tertentu tentang pencapaian kompetensi tertentu sebagai masukan kepada anak dan orang tua untuk membantu meningkatkan kinerjanya. Nah, untuk anak yang berkebutuhan khusus yang dikenai PPI, semua laporan nilai kuantitatif harus dilampiri narasi yang menjelaskan kompetensi dasar yang telah dicapai anak dan perlu diberikan informasi tambahan yang spesifik tentang jenis hambatan yang dimiliki peserta. Kedua adalah penentuan kenaikan kelas. Apabila kegiatan penilaian kelas dilakukan secara berkesinambungan sehingga tindakan perbaikan dan pengayaan diberikan saat dini dan tepat waktu, diharapkan tidak ada anak yang tidak mencapai kompetensi yang ditargetkan. Automatic promotion adalah semua indikator hasil belajar, kompetensi dasar, dan standar kompetensi suatu pelajaran telah terpenuhi ketuntasannya, maka peserta didik dianggap telah layak naik ke kelas berikutnya. Jika peserta didik masih belum menuntaskan lebih dari 4 mata pelajaran sampai batas akhir ajaran, maka peserta didik tersebut harus mengulang di kelas yang sama. Berikut merupakan contoh rapot di kelas inklusif. Untuk model rapot, masing-masing sekolah boleh menetapkan sendiri model rapot yang dikehendaki asalkan menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik pada setiap mata pelajaran yang diperoleh dari ketuntasan indikatornya. Bentuk laporan harus disajikan dalam bentuk yang lebih komunikatif sehingga tingkat kemajuan belajar peserta didik mudah terbaca dan dapat dipahami oleh orang tua. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya, yaitu tentang ijazah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sebagaimana yang termuat dalam surat dari Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Mei 2017 nomor 295-D.D6-HK 2017 perihal ijazah bagi peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan umum yang berisi: yang pertama, peserta didik berkebutuhan khusus yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan umum memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh kepala satuan pendidikan di mana peserta didik belajar. Kedua, belangko ijazah bagi peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik lain umumnya. Ketiga, ijazah yang diperoleh peserta didik berkebutuhan khusus dapat digunakan untuk melanjutkan ke satuan pendidikan dan jenjang yang lebih tinggi. Keempat, untuk mengantisipasi pertanyaan masyarakat dan atau lembaga pengguna terkait dengan kekhususan peserta didik tersebut adalah peserta didik berkebutuhan khusus dengan mencantumkan jenis hambatan sebagai keterangan tambahan dari ijazah yang dimaksud. Selanjutnya, peraturan tentang ijazah bagi peserta didik kebutuhan khusus diatur pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Semarang dalam Bab 5 Pasal 16 Ayat 2 yang menyatakan bahwa peserta didik pendidikan inklusif yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan kurikulum tingkat satuan 5T7 pendidikan mendapat ijazah dan belangkonya dikeluarkan oleh pemerintah disertai surat keterangan bahwa peserta didik tersebut berkebutuhan khusus. Kemudian pada ayat ketiga, peserta didik pendidikan inklusif yang memperoleh ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, yaitu dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus. Peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa pada pasal 8 ayat 4 yang menyatakan bahwa peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang belangkonya dikeluarkan oleh pemerintah.
Adapun kesimpulan dari pemaparan materi kami hari ini yaitu yang pertama, konsep pendidikan inklusif dapat menjadi jembatan untuk mewujudkan pendidikan untuk semua, education for all, tanpa ada seorang pun yang tertinggal dari layanan sistem pendidikan. Perbedaan kemampuan dan kondisi siswa hendaknya tidak dilihat sebagai beban, namun sebuah tantangan yang memberikan keuntungan bagi guru, peserta didik dengan kebutuhan khusus dan tanpa kebutuhan khusus. Penting untuk diingat prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pendidikan inklusif yang ramah, fleksibel, terbuka, mengakomodasi kebutuhan dan ketersediaan melakukan perubahan sistem. Kedua, yaitu hasil penilaian yang dilaporkan adalah penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap sosial, dan sikap spiritual. Penggunaan hasil evaluasi adalah untuk mengambil langkah apa yang perlu dilakukan oleh guru, khususnya dalam memberikan proses perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemandirian peserta didik umum dan anak berkebutuhan khusus. Ketiga, peserta didik berkebutuhan khusus akan tetap mendapat ijazah layaknya anak normal yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan di mana peserta didik tersebut belajar. Belangko ijazah peserta didik berkebutuhan khusus akan dikeluarkan oleh pemerintah. Sekian penjelasan materi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.